Oke, salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup. Juga dapat dibuat secara sintetik dan ini dia akan mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu atau lebih spesies mikroorganisme. Sumber antibiotik adalah dari Actimicomycalates, jamur, tanaman tinggi, Eubacteriales, hewan, Pseudomonales, dan ganggang atau lumut. Terus penggolongan antibiotik. Nah, penggolongan antibiotik ada yang berdasarkan spektrum aktivitasnya. Itu dapat teman-teman lihat sendiri. Ada antibiotik sebagai spektrum luas, antibiotik yang aktif terhadap gram negatif, antibiotik yang aktif terhadap gram positif, antibiotik sebagai anti tuberkulosis, antibiotik sebagai anti jamur, dan antibiotik sebagai anti kanker. Terus berdasarkan tempat kerjanya, antibiotik dibagi menjadi antibiotik yang bekerja di dinding sel, membran sel, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan struktur kimianya. Nah, berdasarkan struktur kimianya antibiotik dibagi menjadi 10. Yang pertama, antibiotik beta-lactam. Nah, antibiotik beta-lactam ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan sel dengan cara menghambat yang namanya biosintesis peptidoglikan. Nah, yang mempengaruhi kerja dari beta-lactam itu ada yang namanya enzim beta-lactamase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Nah, kalau bakteri gram positif itu beta-lactamasenya keluar, nah makanya sebelum mau masuk ke sel itu enzim beta-lactam udah diinaktivasi oleh beta-lactamase ini. Kalau di gram negatif beta-lactamasenya, enzim beta-lactamasenya di sini. Pada saat masuk sampai sini nanti beta-lactamnya akan diinaktif. Nah, untuk menghadapi hal tersebut makanya antibiotik beta-lactam itu biasanya dikombinasi dengan penghambat beta-lactamase supaya kerjanya lebih maksimal. Terus antibiotik turunan penisilin. Beta-lactamase ini turunan penisilin. Itu dapat dilihat teman-teman sendiri. Nah, stabilitas dari penisilin ini dipengaruhi oleh suasana asam, basa, dan enzim. Kalau suasana asam ini nama enzim dia akan terbuka, ini kan tertutup, terbuka, kemudian menjadi inaktif. Nah, kalau di suasana asam itu akan mengalami hidrolisis menjadi penisalamin dan asam feneladat. Selain mengalami hidrolisis, dia juga akan mengalami penata ulangan menjadi asam fenilat dan inaktif menjadi asam feniloat. Terus hubungan struktur aktivitas turunan penisilin dan modifikasi molekulnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yang tadi itu pengaruh oleh asam itu maka dilakukan modifikasi molekul. Nah, nanti ada yang namanya penisilin yang tahan terhadap asam, penisilin yang tahan terhadap beta-lactamase, penisilin dengan spektrum luas, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa, penisilin yang bekerja sebagai praobat. Terus aspek farmakokinetik. Nah, farmakokinetik penisilin itu contohnya pada besilpenisilin itu mengalami absorpsi yang rendah, itu 23-33%, terikat protein plasma 50-65%, Cmax-nya dicapai dalam 15-30 menit dengan pemberian injeksi, tes tingkahnya itu 30 menit. Oke, selanjutnya turunan cefalosporin. Nah, turunan cefalosporin itu hubungan struktur aktivitasnya itu pada umumnya turunan cefalosporin berbeda dengan gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 dan posisi 3. Nah, modifikasi substituen pada C3 itu mendapatkan sifat kimia yang lebih dikehendaki, sedangkan pada modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Terus, adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 itu meningkatkan resonansi NMN sehingga kereaktifan cincin beta-lactam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakteri juga meningkat. Terus aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Nah, substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-lactamase. Terus penggantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan
oxacefemisin atau oxacefum. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya ada turunan cephalosporin generasi pertama. Nah, turunan ini tahan terhadap beta-laktamase luar sel yang dihasilkan oleh S. aerosa, tetapi tidak tahan terhadap bakteri gram negatif. Terus cephalosporin generasi kedua. Nah, spektrum antibakterinya hampir sama dengan generasi yang pertama, tetapi umumnya turunan ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif. Terus yang generasi ketiga, spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten, lebih tahan terhadap beta-laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram positif. Nah, terus yang terakhir, generasi keempat itu spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten dan lebih tahan terhadap beta-laktamase. Oke, itu ya. Terus farmakokinetiknya itu absorpsi cephalosporin melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap. Di dalam darah antibiotik golongan cephalosporin berikatan dengan protein plasma sebesar 14-90% dengan waktu paruh 30-150 menit. Distribusi obat ke dalam jaringan dan cairan tubuh baik kecuali pada otak dan mata. Terus ekskresi antibiotik golongan cephalosporin melalui ginjal, ya teman ya. Golongan antibiotik turunan amfenikol, yaitu farmakokinetiknya itu absorpsinya cukup baik. Terus diekskresi melalui urin dan kadar plasmanya tertinggi itu dicapai pada 2-3 jam. Nah, hubungan struktur dan aktivitasnya itu yang pertama dilakukan modifikasi pada nicin benzen seperti p-nitrobenzen dapat diganti dengan benifil 4-bromobifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Selain itu juga ada samping asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas substitusi gugus dikloroisetil dengan gugus asidioesetil menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Selanjutnya yaitu stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Kemudian penggantian dua gugus hidroksil itu perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghasilkan aktivitas antibakteri. Terus penggantian atom dikloro dengan dibromo menunjukkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Oke, selanjutnya itu antibiotik turunan tetrasiklin, itu farmakokinetiknya dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Itu ini waktu paruhnya, absorpsinya, ekskresinya. Terus pengaruh pH pada tetrasiklin itu dapat dilihat. Tetrasiklin pada pH kurang dari 2 dia menjadi gini, pada pH lebih dari 9 dia gini, 2-6 dia happy tetrasiklin. Oke, selanjutnya hubungan struktur aktivitasnya. Nah, misalnya pada gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa sistematik sensiklin. Nah, sensiklin ini berperan penting pada penguatan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambatan biosintesis protein di dalam sel. Terus dia juga dapat sebagai pengaturan linier dari 4 cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Nah, terus adanya dua sistem elektron V yang berbeda, gugus kromofor vinila dan trikarbonimetil cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Selanjutnya juga ada pada gugus 2 karbonamid itu hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitasnya. Terus daerah hidrofob pada C5 dan C9 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi asal tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas kimia lebih besar, memperbaiki sifat farmakokinetik dan meningkatkan aktivitas antibakterinya.
Terus itu golongan aminoglikosida. Nah, farmakokinetiknya itu 15-30 menit pada pemberian intravena terjadi distribusi ke ruang ekstraseluler. Terus konsentrasi puncak dalam plasma dimulai setelah 30-60 menit pasca pemberian. Terus waktu paruhnya itu 1,5 hingga 3,5 jam. Terus hubungan struktur dan aktivitas. Turunan aminoglikosida mempunyai 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan ether. 3 cincin, itu 3 cincin ya. Nah, modifikasi pada cincin pertama. Nah, cincin pertama sangat penting aktivitas karena merupakan sasaran utama dalam menginaktivasi enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakterinya. Terus kalau modifikasi pada cincin kedua itu sangat sensitif terhadap perubahan struktur di modifikasi gugus fungsional akan menghasilkan aktivitas antibakteri. Terus pada modifikasi pada cincin ketiga yaitu gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Oke, selanjutnya yaitu antibiotik turunan makrolida. Nah, untuk farmakokinetiknya itu contohnya erythromycin stearat. Itu pemberiannya oral ya. Absorpsinya baik oleh saluran cerna 70-75% terikat protein plasma, CMAX dicapai dalam kurang lebih 2 jam, T setengahnya itu 2-3 jam. Terus hubungan struktur dan aktivitasnya gugus diamin NCH3 2 kali pada antibiotik mikro tidak harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri, sementara struktur besar yang lainnya itu menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Terus turunan polipeptida, itu farmakokinetiknya itu absorpsi polipeptida melalui oral sangat sedikit hingga pemberian secara oral itu tidak disarankan. CMAX dicapai kurang lebih 1 jam yang berkisar antara 2 sampai 2,38 sampai 13,9 mg per liter. Terus T setengahnya itu di 6 jam, sekitar 60% obat dieliminasi melalui urin. Terus hubungan struktur dan aktivitasnya. Nah, beberapa antibiotik polipeptida itu seperti tirotrisin, polimikisin B, dan klasitin itu merupakan molekul yang amfifil, mengandung gugus-gugus lipofil dan hidrofil yang terpisah, bentuk siklik, dan gugus yang bersifat basa cukup berperan dalam menunjukkan aktivitas antibakteri. Terus ada yang namanya antibiotik turunan linkosamid. Nah, farmakokinetiknya itu ada contohnya itu pada lincomycin HCl. Nah, absorpsinya cepat, kurang lebih 4% itu oral. Cmax dicapai dalam 2-4 jam, efektif selama 6-8 jam. Terus pemberian intramuskularnya itu Cmax-nya dicapai selama 0,5 jam dan efektif dalam 24 jam. Nah, tes setengah biologisnya itu kurang lebih itu 5,4 jam. Oke, selanjutnya hubungan struktur aktivitasnya. Nah, turunan linkosamid adalah antibiotik yang mengandung sulfur dikarakterisasi oleh 4 alkil asam pipikolat atau asam higrat yang terikat pada alkil 6 amino alpha tiooctopyranosida melalui sambungan amida. Nah, ini efektif terhadap banyak kukus dari gram positif dan bakteri anaerob gram negatif yang patogen. Terus antibiotik turunan polien. Nah, farmakokinetiknya itu contohnya pada amphotericin B itu absorpsinya susah. Terus PD-nya berturut itu 4 liter per kilogram, 3,8 sampai 4,1 liter per kilogram, 1 liter per kilogram, dan 0,1 sampai 0,4 liter per kilogram. Nah, amphotericin B ini diekskresi pada urin ya teman-teman. Jadi hubungan struktur dan aktivitas. Nah, hubungan struktur dan aktivitasnya itu aktivitasnya sebagai anti jamur ya teman-teman ya. Nah, aktivitas sebagai anti jamur antibiotik turunan polien disebabkan oleh afinitas obat yang sangat besar terhadap ergosterol dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi kurang lebih sama dengan molekul ergosterol. Nah, bila kedua molekul di atas bertemu pada membran sel jamur
Jadi interaksi hidrofob dengan sistem ikatan rangkap akan mengganti interaksi fosfolipid. Nah, kompleks polienesgeterol yang terjadi dapat membentuk satu pori pada jamur sehingga menghambat pertumbuhan jamur. Nah, selanjutnya modifikasi molekul. Nah, modifikasi pada karboksil C16 dan amino grup itu bertujuan untuk menurunkan toksisitas dan meningkatkan kelarutan senyawa. Dalam mensintesis ke-23 senyawa turunan S44HP tersebut terdapat 5 tipe reaksi, yaitu amida, reductive alkylation, reaksi penata ulang Mann-Midori, dan N-aminosylation. Oke, selanjutnya turunan ansamycin. Nah, hubungan struktur aktivitasnya itu untuk mengurangi efek toksiknya. Telah dilakukan beberapa modifikasi pada gugus aldehid cinesterotosa, itu sebagai berikut. Nah, yang pertama, reduksi menjadi alkohol primer. Yang kedua, mengubah menjadi oksim. Yang ketiga, oksidasi menjadi asam karboksilat akan menghasilkan aktivitasnya. Terus modifikasi molekulnya, yaitu modifikasi pada bagian alifatik molekul rifampicin menyebabkan penurunan aktivitasnya. Terus N,N disubstitusi asetoksiamida pada atom C3 dan C4 menghasilkan senyawa aktif, tetapi bila dilakukan substitusi aktivasinya lebih rendah. Terus yaitu turunan antrasiklin. Nah, farmakokinetiknya itu ada dokorubucin, yaitu setengahnya didistribusi sekitar 5 menit. T setengah terminalnya itu sekitar 28-48 jam. Volume distribusinya berkisar antara 809 sampai 1214 liter per meter kubik. Plasma clearance-nya itu sekitar 324 sampai 385 liter per menit per meter kubik. Terus 40% dosis obat akan dikeluarkan melalui feses dan sekitar 5-12% dosis akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya hubungan struktur dan aktivitasnya. Nah, golongan antrasiklin tersusun atas 4 buah cincin sebagai inti dan dihubungkan dengan satu amino sugar, yaitu diunosamin, satu komponen yang menentukan kelarutan di dalam air. Nah, antrasiklin aktif sebagai anti kanker. Terus antibiotik turunan fosfomycin. Nah, farmakokinetiknya itu oral tidak disarankan karena tidak stabil terhadap asam lambung. Terus di setengahnya kurang lebih itu 2 jam. Mekanismenya itu misalnya fosfomycin itu berikatan dengan enzim SH, dia akan menghasilkan asam uridinodifosfo N-asetilmuramad. Nah, selanjutnya hubungan struktur dan aktivitasnya. Nah, fosfomycin diisolasi dari Streptomyces peridiae atau Streptomyces sp. Struktur aktivitasnya luas dan bersifat bakterisidal, terutama digunakan untuk gram negatif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. And have a nice day.